Shalom Bapak Ibu. Ya, tetap dengan sukacita kita di hari ini kita sudah tiba di akhir bulan November dan kita akan masuk lagi dalam Desember dengan diwarnai oleh sukacita ya. Itu tapi khusus sukacita itu bagi anak-anak Tuhan. Kalau bagi orang dunia tidak ada sukacita, yang adalah pergumulan, kesulitan, masalah demi masalah. Hari-hari kalau kita bernyanyi hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, bulan lepas bulan bertambah indahnya, tahun lepas tahun bertambah indahnya. Tapi orang di luar Tuhan saudara, mereka katakan hari lepas hari utang bertambah-tambah, bulan lepas bulan tagihan semakin numpuk, tahun lepas tahun semakin susah hidup. Dan itu juga bisa dinyanyikan nuansa dunia ini. Tapi anak Tuhan di seluruh dunia, bulan Desember itu adalah bulan sukacita. Amin. Jadi kita sudah mulai tinggalkan, sudah mulai bersiap diri, berbenah diri. Ada lampu Natal segala macam. Karena pohonnya hijau, saya juga pakai hijau. Nanti taplak mejanya merah, saya juga harus pakai merah. Apa dekorasi di sini harus sama dengan baju saya. Wih, saya harus banyak baju nih berarti ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan itu hidup bagi kita. Nah, saudara yakin percaya Allah itu hidup, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, amin. Saya selalu mengamati apa yang ada di dunia ini. Orang di Bali yakin bahwa Tuhan mereka hidup. Yakin dewa mereka hidup. Jadi tiap hari mereka harus kasih makan dewanya. 2 kali sehari. Dan itu butuh biaya loh. Sekali tempat itu ya, bisa 30.000 dengan segala macamnya. Jadi sebulan tinggal berapa itu? Lumayan ya. Jadi saudara, kenapa ketaatan melakukan seperti itu? Karena percaya hidup. Dan saudara dan saya percaya Tuhan hidup. Kalau kita percaya Tuhan hidup, itu harus mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Akan menarik fokus kita, hati kita, kehidupan kita. Percaya dia hidup. Saudara, kalau suami dan istri berjalan bersama, dua-duanya hidup atau satu mati? Hidup berarti jalannya bagaimana? Bergairah, semangat. Kalau Anda punya pacar, satu hidup satu mati, bagaimana jalan dengan mayat? Susah kan? Di Sulawesi karena perjalanannya susah, ada orang mati yang digonceng dengan sepeda motor. Karena susah, mobil tidak bisa lewat. Saya pikir-pikir ini, nanti kalau lagi jalan toto jenazahnya hidup saja, dia pegang kuping korek sedikit, hey, pasti buyar. Loncat itu. Tapi kalau hidup berbeda. Jadi saudara percaya Tuhan kita hidup. Yesus hidup. Allah hidup. Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kita sudah berapa bulan ini berkonsentrasi di iman orang-orang yang sudah mati. Yaitu tokoh-tokoh Alkitab. Sudah ribuan tahun mereka mati. Tapi kenapa dimunculkan, didaftarkan di kitab Ibrani pasal 11? Kita harus belajar dari mereka. Karena mereka yang mengalami itu sudah mati fisiknya, tetapi Allah yang berkarya dalam diri mereka tidak mati sampai hari ini. Amin. Penyelidikan saya dalam Alkitab, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Allah yang sama yang kita sembah, yang menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus nantinya. Dan Allah itu tidak pernah berubah. Dan Ibrani akan memberi kesimpulan di pasal terakhir, ayat yang pasal 13, ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama. Allah kita tidak pernah berubah. Kita boleh berubah saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Jadi ketika kita pelajari tentang Allah yang tak terbatas ini, itu membakar semangat kita. Saya setiap kali menyelidiki, mempersiapkan firman, rasanya
hidup ini bersama Tuhan, ingin bersama Tuhan selama-lamanya. Musa hari ini kita munculkan. Minggu lalu sudah kita bahas Musa di pembahasan pertemuan tokoh-tokoh PL hari yang ke-13 minggu lalu. Jadi hari ini yang ke-14. Tapi kita supaya ada kesinambungannya, karena minggu lalu tentang Musa, minggu ini tentang Musa. Jadi kita harus lihat benang merah minggu lalu apa saja. Bahwa di minggu lalu buktikan iman, belajar dari Musa. Apa yang kita pelajari dari Musa? Yang pertama, Musa memilih untuk mengikuti kehendak Allah dengan tinggalkan zona nyaman. Kita tahu bahwa dia 40 tahun tinggal di istana, semua kenyamanan ada di sana. Mau makan aja apa aja enak, semua servis apa aja penuh, dan tinggalkan itu. Luar biasa. Zaman sekarang susah cari orang yang sudah enak, suruh pergi keadaan yang gak enak, tidak mungkin. Ya kan? Betul ya? Ini orang-orang rantau ini, dari mana aja yang ada ikut Surabaya sudah enak, masa suruh pulang. Gak mau tuh orang Nias kembali ke Nias ya. Cari jodoh sini. Orang NTT datang di Jawa mau suruh pulang, gak ada yang mau. Saya sendiri gak mau, karena NTT nasib tidak tentu. Di Jawa lebih enak karena sudah di dalam Tuhan, nasib Tuhan tentukan. NTT juga, orang NTT di sana beda sama NTT di sini ya. Amen. Nah, saudara-saudara, Musa memilih untuk tetap zona nyaman atau tidak nyaman. Kalau Anda pilih mana? Saya hampir pasti semua pilihan kita sih di zona nyaman. Tapi Musa berbeda dengan kita. Dia karena apa? Karena Allah. Yang kedua, kenapa Musa? Musa memilih untuk mengenal Allah secara pribadi mendalam. Bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut saja, bukan karena KTP-nya beragama, dia beragama percaya Tuhan. Tidak. Tetapi ada pengenalan yang lebih dalam. Dan pengenalan Musa itu paling unik sudah. Siapakah Tuhan itu menurut Musa? Tuhan memperkenalkan diri, aku adalah aku. Ya ada? Nah, aku adalah aku itu punya pengertian yang begitu dalam. Bahasa Ibrani kemarin kita sudah belajar loh. Apa itu? Aser, nah tuh masih ada setengah hafal itu kan. Bahasa Ibraninya. Atau kalau bahasa kita bagaimana? Aku adalah aku kan. Kalau bahasa Jawanya ya kita tinggal di Jawa. Kita bisa terjemahkan sama-sama bahasa Jawa. Kulo adalah bahasa Jawa Bang. Hah? Kulo ya kulo. Jadi kulo mboten sampean, udah kan itu aja. Yang aku adalah aku. Aser, Nah, dan itu pengenalan yang membuat Musa, Tuhan luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menyatakan kuasanya, kesetiaannya, beda dengan semua Allah yang lain. Musa mengenal Allah semacam itu. Yang ketiga, Musa memilih untuk berani bertindak dengan kuasa Allah yang besar. Ini Musa ini mau berhadapan bukan dengan orang biasa. Dia akan menghadap Firaun karena akan membebaskan umat Allah. Itu orang biasa apa tidak? Dan Musa mempertaruhkan nyawanya. Karena memang dia sudah banyak berdosa di hadapan Firaun. Dia sudah bunuh orang dan dia harus dibunuh. Dia udah lari dari istana dan sekarang kembali. Berarti pasang badan, sorong diri itu. Tapi Musa berani bertindak. Karena Tuhan sudah berfirman, aku menyertai engkau. Amin. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan sertai dia, maka apapun dia lakukan. Berani bertindak, berani iman. Kalau percaya Tuhan menyertai. Dan dengan kuasa Musa melangkah menghadap Firaun dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat menyertai. Dan kurang lebih ada 30-35 mujizat dinyatakan melalui Musa. Wah, akhirnya Firaun
KO, nyerah. Ya sudah, pergilah karena kuasa Allahnya kalian Allah yang dahsyat. Mujizat-mujizat sudah terjadi untuk seluruh bangsa Israel, bangsa Mesir melihat, khususnya 10 tulah itu. Siapa mau lawan Allahnya Musa? Akhirnya Firaun menyerah, berani bertindak karena kuasa Allah yang besar. Amin. Saudara berani bertindak atau tidak? Kadang-kadang kita tak berani apa-apa, tidak mau berbuat apa-apa, tidak ada iman, ya udah mati aja saudara-saudara. Selagi ada iman di sana ada kehidupan. Amin. Selagi percaya Allah ada, disitulah pengharapan, disitulah dinamika kehidupan, disitulah iman. Tapi Anda sudah tidak percaya lagi, hanya melihat ketakutan, apalagi lihat diri sendiri, nggak ada apa-apa. Lihat orang lain, tidak ada orang menolong. Di mana pengharapan Anda? Diletakkan kepada siapa? Tidak ada lagi. Tapi selama iman itu ditambat kepada Tuhan, Tuhan masih ada, maka mujizat pasti terjadi. Ada masa depan bila kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, semua harus punya iman. Maka tema kita, buktikan iman Anda, jangan hanya diucapkan. Setelah itu, apa yang keunggulan dari Musa lagi? Musa siap memimpin dengan rendah hati. Wah, dikatakan Musa adalah orang yang lembut hatinya lebih dari setiap manusia di muka bumi. Wah, hebat banget ini. Lembut hati lebih dari semua manusia. Keunggulannya pemimpin yang rendah hati, saudara-saudara. Rendah hati kenapa ini? Konteksnya kita lihat, harusnya Musa memimpin dengan kesombongan. Dia akan katakan, aku ini orang pinter, udah dididik di istana 40 tahun, udah belajar banyak hal di sana. Aku orang kaya, aku hidup bersama raja, ya kan? Jadi harusnya memimpin dengan apa? Kebanggaan, arogansi, kesombongan. Tapi tidak, dia tetap rendah hati. Karena yang dia pimpin bukan orang-orang kaya, dia pimpin orang-orang miskin, dia pimpin orang-orang susah, dia pimpin orang-orang rendah, orang-orang terjajah. Dan dia mau identifikasi diri dia dengan mereka. Itulah sebabnya dikatakan Musa orang yang rendah hati, saudara. Dan itu yang kita lihat di dunia ini. Siapa orang kaya yang mau bergaul sama kita ya? Orang sekarang zaman pergaulan dilihat dulu siapa Anda, siapa gua. Ada profit keuntungan dari situ atau tidak? Apa saya bergaul dengan orang-orang ini hanya memanipulasi saya? Itu orang terhindar jauh. Tapi Musa ketika dia mau, dan itulah sebabnya dikatakan dia rendah hati. Saudara-saudara, dari pengalaman Musa ini, saudara-saudara, kita lompat sekarang. Buktikan iman Anda belajar dari Musa, khususnya bagian ini kita belajar ketaatan pada kehendak Allah. Ya? Belajar taat. Nah, mengapa perlu taat? Pertanyaannya. Nah, melalui pengalaman Musa dan bangsa Israel juga, kita menemukan ada beberapa alasan yang harus kita pahami agar kita pun bisa taat kepada kehendak Allah, saudara-saudara. Wah, ketaatan ini sangat penting ya. Saya pikir kalau orang tua banyak yang kenapa marah-marah sampai pukul anaknya karena anaknya kadang kurang taat begitu. Apalagi yang masih masa-masa kecil. Kalau udah dewasa orang tua udah tidak berani dapat pukul balik dari anak. Tapi masih kecil itu otoritas orang tua biasanya dinyatakan itu. Tolong ambil ini. Nah, gitu. Jadi kasihan masa kecil bagi anak-anak. Orang tua menyatakan kuasa. Nah, alasan pertama kenapa kita perlu taat selalu kepada Tuhan. Seperti Musa juga yang taat kepada Tuhan. Ya, kita mulai belajar di sini, saudara-saudara. Yang pertama, kita perlu taat karena Allah itu setia, walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Betul ya? Allah itu Allah yang setia, saudara-saudara. Bagaimana Allah yang setia kita bisa buktikan dalam Alkitab ini. Umat Israel itu berada di Mesir berapa lama? 300
430 tahun. Wih, hampir kayak Indonesia dijajah Belanda 350 tahun ya. Lama juga itu ya. Nah. Jadi mereka ada dalam kemiskinan, dalam penderitaan dan kesusahan hidup selama 430 tahun. Nah, setelah itu mereka tinggal di Kanaan cukup lama. Keluar dari Mesir tinggal Kanaan 800 sekian tahun. Dibuang di Babel juga pernah. Karena mereka tidak taat, 70 tahun di sana. Nah, saudara-saudara, Allah itu setia. Dan kesetiaan Allah yang sebentar lagi kita rayakan di Natal itu 2000 tahun dari zaman Abraham. Allah berjanji, melaluimu semua bangsa akan diberkati dengan keselamatan sampai Yesus Kristus. Kita udah belajar itu sejarah dari Abraham sampai Yesus Kristus. Dicatat dalam dokumen Matius pasal 1 itu, saudara-saudara. Itu sebanyak 2000 tahun. 42 generasi. Allah itu setia 2000 tahun. Jadi saudara, kita masih hidup berapa ini? Kalau masih 50, 60 tahun, 20 tahun kita bilang Allah tidak setia. Kita yang tidak setia. Allah tetap setia. Anda belum diberkati. Baru 5 tahun belum diberkati. Allah masih setia kok. Siapkan berkatnya. Amin. Saya percaya. Terus saya belum diberkati sudah umur 60. Wah, mungkin begitu kan? Sabar. Berkatnya ada. Tinggal Tuhan buka jalan. Udah semua kan? Tuhan setia. Dia sudah janji sampai masa tua dan putih rambut pun dia setia dan bahkan digendong Tuhan ya. Jadi banyak orang komplain saya, selalu orang yang saya kenal ya sudah lama tidak ketemu itu, Pak Salmon, you cepat tua. Memang kenapa? Masalah kalau saya cepat tua. Apa masalahnya? Yang mau dicat loh. Zaman sekarang apa ganteng, kalau dicat lebih ganteng lagi. Enggak dicat pun tetap ganteng kok. Setiap orang yang saya ketemu, karena memang cukup lama saya cat rambut kan. Nah, jadi belakangan ini belum 1 tahun jadi putih semua begini. Semua orang pada komplain. Itu pendeta besar Esra Soru juga WA saya pribadi. Bapak sudah baik semuanya, hanya kurang 1 saja. Kalau dari 100 penilaian 99,9 yes. Tapi masih kurang 1. Apa? Dia kan anak rohani ya Esra itu. Rambutnya Bapak tolong dicat. Untuk apa dicat? Aduh, sudahlah kita lihat pemandangan Bapak kalau khotbah kurang. Saya fine-fine aja, Anda yang gelisah. Karena firman Tuhan bilang sampai masa tua putih rambut digendong Tuhan. No, yang hitam-hitam tidak digendong loh. Jadi jangan cat lagi. Siapa mau digendong Tuhan? Semua. Jangan cat rambut. Biarin aja. Nanti Tuhan bingung. Mau gendong, ini masih muda. Tidak jadi digendong Tuhan. Oh ya, yang hitam. Haleluya. Jadi saudara, Allah tetap setia. Sampai kapanpun Allah itu tetap setia. Nah, saya mau ajak kita baca cepatlah. Banyak ayat tetapi dibaca cepat kan lebih dipahami lagi. Dokumen Alkitab di sini Allah itu setia. Lanjut slide. Saya catat di sana, tidak usah buka-buka lagi. Bisa saya bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu tinggal ikuti ya. Ulangan 7 ayat 9, sebab kita ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Ulangan 31 ayat 6, sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 36 ayat 6 mengatakan, kasih setiamu ya Tuhan sampai ke langit. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kesetiaanmu besar.
tak berkesudahan, saudara. Luar biasa. Kemudian, Allah adalah setia. Ia telah memanggil kamu, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah setia. Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan dan melindungi kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Jika kita tidak setia, nah ini menarik sekali. Kita baca bersama yuk. Bagian ini 2 Timotius 2 ayat 13 ini. 2-3. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal, Allah tetap setia. Saudara tidak setia, Tuhan setia. Jadi kalau saudara tidak ke gereja, Tuhan ke gereja. Begitu kah? Karena Tuhan ada selalu ya. Ya, saudara pikir kalau saya tidak ke gereja, gerejanya akan bermasalah. Tuhan ada kok. Ya, Tuhan setia. Kita tidak setia, Allah tetap setia. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal. Baca bersama saya 2-3. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Prinsipnya Allah itu setia. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia juga. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Nah, ini saya kutip 12 ayat loh ini. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Yang menyatakan Allah kita pasangan hidup kita setia enggak? Hah? Mungkin enggak. Ada yang setia, ada yang enggak. Orang tua kita setia enggak sama anak-anak? Kadangnya, kadang tidak. Kebaliknya anak-anak sama orang tua. Setia apa enggak? Ya kalau ada maunya setia, enggak ada maunya enggak setia kan? Nah, setia kalau ada uang, enggak ada uang, mau setia lagi. Suami istri aja enggak ada uangnya, cari ganti kan. Nah itu dia. Jadi manusia setia karena ada apanya, ya kan? Karena ada apanya, manusia setia. Nah, kalau tidak ada apa-apa masih tetap setia? Nah, harusnya begitu kan kalau janji-janji pernikahan. Apakah yang mau tetap mencintai dalam keadaan kaya atau miskin? Susah atau senang? Ya itu janji saja tapi buktinya tidak setia. Tapi Allah kita prinsipnya Allah yang setia. Perjanjian Lama kita lihat kesetiaan Allah yang luar biasa. Sampai pada Yesus Kristus kelahirannya ke dunia. Allah yang setia pada janjinya ribuan tahun. Digenapi juga dengan kedatangannya di tengah dunia. Nah, yang kedua, alasan kedua. Rencana Allah, rencana penyelamatan Allah itu tidak pernah gagal. Bukan hanya rencana penyelamatan, rencana Allah buat setiap orang tidak pernah gagal. Enggak pernah gagal. Mari kita mau baca Ayub 42 ayat 2. Nah, ini mungkin tolong ya. Tolong saya, Ayub 42 ayat 2. Disitulah pengakuan daripada Ayub bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal, saudara-saudara. Ya. Gimana? Masih setia OHP-nya? LCD-nya. Ayub 42 ayat yang kedua. Tidak bisa. Ya, 2-3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pengakuan Ayub. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap kita. Saudara percaya dengan rencana Tuhan? Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apakah itu? Seperancangan Allah tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan. Nah, itu rancangan Allah.
Apakah saudara percaya rancangan Allah itu? Amin saja. Terus pertanyaannya, kapan digenapi? Hah? Kapan digenapi rancangan Allah dalam hidup Anda? Tidak tahu? Allah tidak setia. Karena enggak digenapi-genapi, Anda yang menilai tidak setia. Tapi Allah setia, Allah tunggu. Saudara, kita akan belajar banyak lagi. Kita lihat di sini kan bagaimana rencana Allah yang indah, Allah yang setia, yang tidak pernah gagal itu, Dia akan menggenapi janji-janjinya. Jadi saudara-saudara, kita sudah pelajari di sini bahwa mengapa kita perlu taat. Alasan kedua, karena rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Rancangan Allah itu bisa bersifat personal. Rancangannya pribadi buat kita. Tetapi juga rancangan Allah itu bisa bersifat komunal. Untuk bangsa ini, kita lihat dalam konteks ini. Tuhan punya rencana pembebasan bagi mereka. Tuhan punya rencana membawa mereka itu ke Kanaan. Walaupun waktunya butuh panjang. Berapa tahun perjalanan? 40 tahun. Tidak apa-apa kok. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Yang menarik, saudara, bahwa sebenarnya perjalanan itu hanya butuh 11 hari. Gimana? Ini Pak Purba sama Ibu kan sudah pernah ke Israel toh? Berapa lama Pak? Enggak sampai 11 hari kok. Karena naik base dari Mesir ke Israel gitu kan. Nah sekarang zaman sekarang 1 hari enggak sampai juga kah? Enggak sampai 1 hari. Dan dulu kan jalan kaki. Jadi susah itu. Katanya 11 hari kalau jalan kaki. Lah kok bisa muter-muter sampai 40 hari itu kemana aja? Hah? Itu kan ajaib. Tuhan belum izinkan mereka itu masuk. Kenapa? Masih ada proses Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kita lihat lebih dalam, rancangan Allah tidak pernah gagal. Jadi mari kita juga percaya, kita terhibur sekarang bahwa rancangan Allah bagi kita, setiap kita tidak pernah gagal. Amin. Manusia tidak bisa menggagalkan, setan tidak bisa menggagalkan. Kalau kita setia dengan Tuhan, saatnya diberkati, pasti diberkati. Saatnya ditolong, pasti ditolong. Amin. Semua ada waktu Tuhan. Nah, jadi mari kita tetap taat saja. Walaupun doa kita belum dijawab, percayalah saatnya Tuhan akan menjawab. Yang ketiga, kenapa kita tetap taat? Karena Allah ingin membentuk kita sebelum kita diberkati sudah berlimpah. Nah ini yang tadi kita sudah singgung sedikit. Bahwa Allah ingin membentuk umatnya sebelum diberkati. Jadi taat saja. Berapa lama itu? 11 hari jadi 40 hari saudara. Yang menarik bangsa ini, tolong siap kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2, kemudian Keluaran 32 ayat 9, 33 ayat 3. Ini persoalannya ada di sini. Mengapa 11 hari menjadi 40 tahun? Mengapa berkat Allah belum kunjung tiba? Ada masalah besar ternyata. Saya selidiki. Inilah masalahnya. Kita baca bersamanya. 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa. Dan bersungut-sungutlah mereka. Teks yang lainnya sudah. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lagi, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mereka itu dijanjikan berkat luar biasa. Yang nantinya tadi data mereka
Bangsa Israel bisa hidup 800 sekian tahun di sana. Susu dan madu. Tapi tunggu 40 tahun. Dan itu mengatakan satu generasi yang jalan dari Mesir mati semua. Generasi yang dari Mesir mati semua. Bahkan yang tragis, Musa pun tidak disuruh masuk. Musa cuma ngintip dari jauh saja. Tuhan mau generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Pertanyaannya. Karena inilah generasi yang mau taat. Ya. Karena generasi pertama penuh apa? Bersungut-sungut. Tegar teng. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau selalu bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap syukur. Kurang terus ya. Wah ini hati-hati. Anda bersungut-sungut berkat Tuhan ditahan. Waktunya lama. Dipending, di cancel. Karena kalau Anda menerima berkat Tuhan, tapi tidak tahu ucapan syukur, maka percuma diberkati Tuhan. Betul ya? Saudara mau diberkati Tuhan? Bertobatlah, jangan bersungut-sungut dulu. Hiduplah dalam ucapan syukur setiap hari. Firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Tapi kita, bagaimana mengucap syukur Pak? Mau beli baju aja enggak bisa ini, Natal loh. Ya gak apa-apa. Walaupun baju lama, hatinya baru, mengucap syukur aja kan. Tahun ini kalau belum bisa beli baju baru gak apa-apa. Depending tahun depan aja. Ya kan? Amin. Terus ketawa-ketawa Ibu ya. Mengucap syukur aja. Jangan hanya ke masalah baju kita ndak ke Natalan. Orang sudah bosan tiap minggu lihat baju saya. Saudara, masalah hati bukan masalah baju. Tapi Tuhan melihat apakah hati kita melimpah dengan ucapan. Siapa tahu habis tahun baru datang berkat melimpah. Nah sudah beli 2-3 baju gak apa-apa. Akhirnya lupa pakai, nanti simpan sampai Desember baru pakai juga bisa kan. Nah, ketika ucapan syukur bersungut-sungutnya udah hilang, tinggal ucapan syukur, baru datang itu berkat Tuhan. Sudah mau mengucap syukur? Amin. Jadi jangan, ini bangsa Israel penyebab 11 hari menjadi 40 tahun karena bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut masih lebih baik, tapi yang namanya tegar tengkuk itu kayak apa ya? Saudara, tegar tengkuk itu gambaran orang yang mokong yang ya, diomongin gak bisa, ini kepala batu. Nah, nggak mau nurut. Dan itu terbukti. Saya tidak bahas semua di sini, tetapi Musa cukup susah memimpin bangsa ini. Itu aja. Berat memimpin ini. Saya pikir kalau saya disuruh memimpin, aku angkat tangan. Saya bersyukur 8 tahun memimpin sekolah teologi. Dan itu semua berjalan dengan baik. Woi, tapi kalau dosen mahasiswa tertengkuk, dapat pukul nanti. Tapi semua baik-baik. Jadi akhirnya Yanti juga tamat ya kan. Nah, Michael out. Karena bapaknya sudah out jadi ikut out. Tapi baru diwisuda kemarin. Tepuk tangan dulu buat dia ini. Kita punya seorang sarjana lagi namanya sarjana pendidikan. Ya, tolong didik jemaat ini ya. Ya bukan didik anak kecil, orang dewasa pun perlu dididik ini ya. Jadi tugasnya Michael mendidik kita. Jangan lihat dia ini masih muda, ini udah sarjana loh ini. Kemarin di wisuda. West sudah. Tapi dia mau ambil S2 lagi katanya. Kemarin kesaksiannya di persekutuan doa. Wih, ini semangat ya, S1 belum selesai. Sampai S2. Nanti habis S2 dia mau S3. Hai, belum apa-apa. Habis itu ambil S3, S-teler kamu. Saudara-saudara, mari kita siap dibentuk. Allah ingin membentuk umat Allah. Nah persoalannya, siapkah saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan? Banyak cara Tuhan membentuk kita lagi kan. Kalau bangsa Israel suruh dibentuknya jalan muter-muter aja di padang gurun.
Saudara belum tahu padang gurun kan? Belum pernah ke padang gurun? Sudah pernah belum? Belum, Pak Pupa sudah lewat. Padang gurun itu padang berbatu-batu. Nah itu lihat di situlah. Nah, gunung-gunung itu rumput juga nggak ada, air juga nggak ada, susah dicari. Itu panasnya minta ampun. Sudah, kalau panas-panas sungguhan, siap mati aja sebenarnya. Dan bangsa Israel bagian besar mati di situ. Generasi pertama mati di situ. Tinggal yang kedua. Dan mereka berontak dan mengatakan, Musa, lebih baik kita kembali ke Mesir. Biar di sana kita kerja susah berat, tetapi lebih enak di sana. Di sini kita bertambah susah. Semakin bersungut-sungut, mati lagi. Makanan pun tidak ada. Apalagi jalan-jalan ke mall kayak Tunjungan, nggak ada itu di sana. Jadi tambah susah. Saudara lihat, itulah pembentukan Tuhan di tempat yang susah. Orang dibentuk itu perlu ada tempat yang susah. Kalau dibentuk di tempat enak, ya itu bukan pembentukan itu, ya kan? Itu keenakan itu. Ya, jadi perlu. Nah, ini STT ini juga saya lihat banyak STT ini. Woi, ada satu STT di tengah mall. Pagi siang malam AC-nya jalan terus, saudara. Biar tidak ada orang juga ada AC-nya. Jadi waktu itu saya kunjungan ke sana, saya bilang, kan rektor saya kenal baik. Waduh, ini full AC ya? Ya Pak, AC-nya nggak kepake. Di kamar mandi juga ada AC sana. Di gudang-gudang juga ada AC. Loh, kok bisa? Kasih mati aja. Ini AC sentral dari mall. Ada gereja besar di dalam, nggak ada jemaat juga, AC-nya full. Wah, saya bilang enak Pak, kalau begitu sambil tiduran. Iya, kadang-kadang saya kerja kantor di sini, tidurnya di sebelah. Tapi ada sekolah teologi yang aduh panasnya minta ampun, saudara. Ya kan? Apalagi kami waktu saya khotbah di Kalimantan Barat di salah satu STT di sana, aduh susah. Banjir datang, kena banjir. Panas, apalagi Kalimantan Barat kan memang jalurnya matahari kan, jalur Katulistiwa. Oh, panasnya minta ampun, saudara-saudara. Tapi ada yang di mall. Nah, ada yang dibentuk di tempat yang enak, sejuk. Ada yang dibentuk di tempat yang sulit. Anda mau dibentuk di mana? Bapak Ibu mau dibentuk di mana? Terserah Anda. Mengucap syukurlah. Keadaan keluarga Anda sekarang itu pembentukannya juga mungkin begitu kan. Lingkungan di mana Anda berada itu juga pembentukannya. Tempat kerja mungkin itu juga pembentukan. Lingkungan pelayanan adalah tempat pembentukan. Udahlah Pak Salmon, sudah cukuplah 30 tahun dibentuk di Siwalan Karto. Jadi sekarang saya nggak mau di Siwalan Karto lagi. Pindah-pindah aja. Sudah lewat. Sekarang gilirannya Mekel ya. Kau tidak boleh kemana-mana loh. Harus di situ. Kerjanya apa di situ? Saya datang, got depan harus bersih. Dia udah tahu itu. Kita dibentuk. Karena Tuhan mau memberkati setiap orang dibentuk. Amin. Tuhan menjanjikan masa depan. Dan bangsa Israel sudah membuktikan. Dan saya lihat juga banyak orang yang sudah dibentuk. Di ujung-ujungnya Tuhan sediakan bonus berkat melimpah. Amin. Jadi tidak selamanya muter-muter juga di situ. Itu bukan rencana Tuhan. Harus menuju ke tanah Kanaan. Tapi yang diinginkan Tuhan di sini adalah kita tetap taat dalam masa-masa pembentukan. Amin. Yang keempat, kenapa kita harus tetap taat? Allah itu maha kuasa. Dia tidak dapat diatur oleh siapapun juga. Oh, saudara jangan mau kita atur-atur Tuhan, saudara. Saudara lihat Musa. Mari kita baca, kasihan Musa deh. Kalau kita baca ini, saya prihatin dengan Musa. Kerinduan hatinya dalam Keluaran 3 ayat 3 sampai 29. Bilang, Tuhan, aku udah memimpin capek 40 tahun. Izinkanlah. Tapi bagaimana jawaban Tuhan? 23. Ya, kita baca 23.
Keluaran 3 ayat 23. Ini permintaan Musa kepada Tuhan. Seharusnya dijawab, tapi ternyata jauh dari jawaban. Keluaran 3 ayat 23 sampai 29. Ada Keluaran 3 ayat 23 enggak? Hah? Apakah salah? Kemana itu teksnya? Bukan keluar. Apa ulangan atau coba. Ini doa Musa yang minta supaya dia ke Kanaan. Tetapi Tuhan bilang tidak, cukup kamu lihat saja. Ya, ini salah kitabnya. Ulangan ternyata ya. Ulangan 3 ayat 23. Dan saya pikir kasihan Musa. Sudah capek-capek melayani Tuhan, berkorban, tapi tidak diizinkan Tuhan. Kenapa? Nah, mari kita lihat di sini. Tuhan ternyata tidak bisa diatur. 23. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia dari Tuhan, kata Musa. Demikian. Ya Tuhan, Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Baca bersama saya 23. Tetapi Tuhan murka terhadap aku dan oleh karena kamu dan tidak akan mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkataan itu denganku. 27. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik sungai Yordan ini tidak akan kau seberang. Kasihan Musa ya? Kasihan enggak itu? Sakno ya. Dia bilang, Tuhan Engkau Allahku yang dahsyat, yang sudah luar biasa itu. Izinkanlah ya Tuhan. Tuhan bilang, tidak, jangan bicarakan itu lagi. Gara-gara apa? Salahnya Musa kah? Karena umat yang tidak taat itu. Dampaknya kepada pemimpinnya. Tapi ada bahagian lain juga bilang Musa itu juga orangnya emosian. Suruh pukul batu 1 kali, dihantam 3 kali. Karena emosi juga sama umat. Jadi saudara-saudara, jangan emosi-emosi, nanti tidak masuk surga. Sabar-sabar saja. Dari pengalaman ini, apakah kita boleh mengatur Tuhan? Ya? Saudara boleh berdoa, boleh minta sesuai dengan maumu. Tapi belum tentu Tuhan mau menjawab itu ya. Pengalaman berikut, pengalaman Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di situ pengalaman Paulus, seorang hamba Tuhan yang setia dan melayani. Tetapi Tuhan juga tidak menjawab doanya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 23. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih baik aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menang. Bagaimana jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu Paulus hamba Tuhan tapi lagi sakit-sakit juga.
ada duri dalam daging katanya kan. Dan minta diambil, tidak. Tuhan bilang cukup, kasih karunia. Lagi-lagi Tuhan Yesus dalam doanya. Dalam Markus pasal 14 ayat 36. Apakah doa Yesus dijawab oleh Bapa? Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. 23. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang aku kehendaki. Apakah terjawab? Tidak juga. Yesus harus minum cawan. Harus diselipin. Musa minta tidak dijawab. Paulus minta tidak dijawab. Yesus minta tidak dijawab. Manusia tidak bisa mengatur Allah. Jadi kita tetap taat saja. Kalau memang Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup ini, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Mungkin kita tidak bisa pahami pada saat kehendak Tuhan, kita harus hadapi sesuatu di luar kemampuan kita. Saat itu memang kita tidak pahami. Tapi setelah itu kita bisa renung. Oh, indah rencanamu Tuhan. Dulu ku tak mengerti, dulu ku tak pahami. Kini ku mengerti sekarang. Indah rencanamu. Itu kenyataannya begitu kan. Kita tidak bisa terima dengan situasi keadaan yang terjadi di depan kita. Mungkin kedukaan, mungkin bencana, mungkin kecelakaan, mungkin bermacam-macam situasi yang sampai mengancam diri kita. Tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu ada di depan kita. Karena itu Bapak Ibu, tugas kita adalah tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu mau tetap taat kepada Tuhan walaupun doanya tidak dijawab? Tidak ada suara lagi. Gimana? Mau tetap taat walaupun doa tidak dijawab? Wih, luar biasa nih jemaat ini. Tidak dijawab pun. Ayo kalau Tuhan tidak jawab beli baju baru bagaimana Desember ini? Mau datang enggak? Tetap ya. Ini jemaat yang setia. Jangan bersungut-sungut. Kita tetap setia. Terakhir. Karena penyertaan Allah itu sepanjang hidup kita. Ini dia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus ketika dia mengutus murid-murid jadikan semua bangsa. Penyertaannya sempurna. Dan bagi bangsa Israel penyertaan itu berupa apa? Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 21, 23. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Penyertaan Tuhan siang dan malam sempurna. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dia janji, walaupun berada di padang, ya kan? Padang gurun, Tuhan ada di sana. Dalam kesulitan, Tuhan ada di sana. Dalam penderitaan, Tuhan ada di sana. Dalam ketidaknyamanan, ya Tuhan ada di sana. Saudara percaya Tuhan ada bersama Anda? Dalam keadaan keluarga Anda, ya mungkin pas-pasan saja. Dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Dalam pergumulan hidup yang pas-pasan. Tuhan ada. Selama Anda yakin percaya Tuhan ada. Dan memang Tuhan ada. Hanya kita yang dibutakan mata kita oleh dunia ini. Sehingga tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Tunggu waktunya. Dia saatnya juga
akan menyatakan kuasanya, kebesarannya, solusinya, jalan keluarnya. Karena dia punya rencana untuk setiap kita, masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Amin. Kita bangga Bapak Ibu, bersyukur Allah itu punya rencana buat setiap kita. Saya sangat yakin Tuhan punya rencana buat setiap bapak-bapak, setiap suami, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak, setiap orang tua, setiap keluarga. Tuhan punya rencana buat kita. Tinggal sekarang apa kita mau tetap taat kepada Dia, atau kita mau mengambil jalan-jalan kita sendiri. Kita mau memberontak, kita mau bersungut-sungut di tengah keadaan-keadaan yang sukar dan sulit dalam dunia ini. Bahkan kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tapi belajar dari pengalaman Musa dan bangsa Israel, pembelajaran yang amat berharga juga buat kita semua. Yang sangat penting adalah Allah itu setia. Dia menyertai kita sampai pada hari ini. Amin. Kita naikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu ya Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami itu, kita katakan dengan apa kita balas. Oh, singer juga bisa bantu. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini yang paling indah di dunia ini, mengalami penyertaan Tuhan. Ada banyak orang saya lihat berlimpah dengan harta, kekayaan, keindahan dunia ini, tapi tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Apa arti hidup ini tanpa Yesus kita miliki? Saudara tidur di atas emas sekalipun, uang melimpah, tapi kalau tidak mengalami kehadiran Tuhan, saudara, hidup ini tidak ada gunanya. Karena kehadiran Tuhan itu adalah dinamika kehidupan. Kehadiran Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Keadaan tidak menjadi ukuran bagi kita, tapi kehadiran Tuhan. Kita sudah belajar dari Yusuf juga. Sekalipun Yusuf dibuang di dalam sumur, sekalipun Yusuf dibuang dalam penjara, tapi mengalami kehadiran Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan mengalami. Kita juga lihat Daniel, walaupun masuk dalam gua singa, tapi kehadiran Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam perapian api, tapi kehadiran Tuhan membuat mereka bertahan. Saudara, Tuhan mau hadir dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan tetap baik. Tuhan itu setia kepada kita. Ada saatnya Dia akan memberkati kita juga. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari Saat Tuhan sudah memberkati, apa aku katakan tentang Dia? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah aku terima, telah ku terima. Pada saat Tuhan mengizinkan bangsa Israel masuk Kanaan, luar biasa.
830 tahun menikmati berkat itu. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Aku punya rencana yang indah. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan, rasakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, lebih tinggi aku bisa merenungkan dari langit. bagaimana pertolongan Tuhan sehingga aku masih kuat sampai pada hari ini. Kebaikan-Mu, Bagaimana kebaikan yang Tuhan Kau yang masih memberkati kita semua sampai pada hari ini. lebih dalam dari Walaupun kita melewati padang-padang gurun di dunia ini, Tuhan begitu baik bagi kita. berkat-Mu yang telah ku Tuhan setia. terima, Ada saatnya Dia juga curahkan berkat berlimpah-limpah bagi kita. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahyang. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah.